Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi LK 4 dan 5. Pertama, LK 4 yang berjudul menjelaskan fenomena limbah non-B3 secara ilmiah kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang kedua gambar tersebut? Gambar A, lingkungan yang kumuh terlihat pemukiman penduduk yang padat. Banyak sampah berserakan di sungai membuat air sungai kotor dan keruh. Gambar B, lingkungan yang bersih. Pemukiman penduduk yang tertata, terdapat tanaman-tanaman yang membuat lingkungan asri, serta sungai yang bersih dan jernih. 2. Menurut Anda, manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya? Lingkungan yang sehat terdapat pada gambar B. Lingkungan bersih karena tidak terdapat sampah berserakan, sungainya bersih dan jernih, dan terdapat tanaman di sekitar lingkungan itu. 3. Analisalah bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut. Pada gambar A, lingkungan kumuh, masyarakat terlihat acuh terhadap kebersihan lingkungan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik. Itu terlihat dari banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar lingkungan dan di sungai. Berbeda dengan gambar B, lingkungan bersih, masyarakat sekitar terlihat sangat peduli dengan menjaga dan merawat kebersihan dan kesehatan lingkungan yang terbukti dengan bersihnya halaman dan sungai di sekitar pemukiman. 4. Bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Masyarakat harus saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan, yaitu dengan menjaga dan merawat lingkungan dengan baik, sehingga makhluk hidup dan lingkungan tercipta keseimbangan ekosistem, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, tidak membiarkan lingkungan sekitar kotor, dan bercocok tanam di lingkungan sekitar. Selanjutnya LK5 yang berjudul mendesain metode pengolahan limbah non-B3 menggunakan teknik composting. Tujuan peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan pembuatan pupuk organik dari makanan rumah tangga sederhana sesuai prosedur berdasarkan informasi dari internet. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara pembuatan pupuk organik? 2. Apa sajakah alat dan bahan dalam pembuatan pupuk organik? Dasar teori. Kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik. Pada dasarnya proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang biasa terjadi di alam. Jika proses pengomposan dilakukan dengan benar, proses hanya berlangsung selama 1-3 bulan. Tidak sampai bertahun-tahun. Penggunaan kompos bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Keuntungan yang diberikan kompos tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk jangka panjang. Saat ini banyak masyarakat yang mulai beralih menggunakan kompos karena menggunakan bahan organik yang sudah dianggap sampah. Harga pupuk kompos pun relatif murah. Keselamatan kerja, masker, sarung tangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat. 1. Wadah bekas cat ukuran 20 liter atau penutup. 2. Serokan tanah. Bahan. 1. Sisa makanan dari tanaman. 2. Tanah 1 genggam. 3. Sisa dari sayuran. Langkah atau prosedur kerja. 1. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. 2. Siapkan wadah bekas cat ukuran 20 liter dan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. 3. Wadah bekasnya kemudian kita lubangi di tepi-tepinya dengan solder. Buat lubang agak banyak agar udara bisa mengalir lancar dan mencegah komposnya nanti tidak bau. 4. Kemudian masukkan sisa-sisa makanan atau sayuran yang kita buang ke dalam wadah. 5. Kemudian kita beri tanah segenggam saja. 6. Setelah wadah terisi penuh oleh sisa-sisa sayuran, maka kita beri tanah lagi, begitu seterusnya sampai penuh. 7. Setelah penuh, kita diamkan kompos ini selama kurang lebih 2-3 bulan. 8. Setelah 2-3 bulan, komposnya sudah jadi. Kita buka dan hasilnya menjadi seperti tanah. Hasil pengamatan.
Setelah kompos didiamkan selama kurang lebih 2-3 bulan, hasilnya kompos yang sudah matang atau jadi akan berwarna gelap dan tidak berbau lagi, atau baunya seperti tanah. Ada juga ciri-ciri kompos yang sudah siap digunakan, antara lain adanya biji yang tumbuh bisa biji apapun. Kalau bijinya sudah bisa tumbuh, berarti kompos ini siap digunakan. Kesimpulan, dari video kegiatan di atas dapat disimpulkan ternyata kita juga bisa membuat kompos dengan alat dan bahan seadanya di rumah dan akan lebih terjangkau serta ramah lingkungan. Kompos itu memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Pupuk kompos adalah pupuk yang paling aman pada lingkungan karena terbuat dari bahan organik dan prosesnya menggunakan mikroorganisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.